Kenalin, aku Abu Basama Zahra. Aku mahasiswi pendidikan ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kalian tahu nggak sih siapa penemu kurva yang menemukan penawaran dan permintaan menjadi berbentuk seperti gunting? Nah, siapa juga yang menyatukan pemikiran dari tiga ahli ekonomi pada zaman neoklasik? Nah, jika kalian ingin tahu lebih lanjut siapa sih tokoh ini, yuk ikutin aku, let's go! Hai, jadi tokoh yang dari tadi aku omongin adalah Alfred Marshall. Dia adalah tokoh terkenal pada era neoklasik. Ia adalah seorang anak dari kasir bank yang tegas, dan Alfred Marshall ini lahir pada tanggal 26 Juli 1842 di Bermondsey, London. Ayahnya dari kecil ingin Alfred Marshall menjadi pendeta, tetapi pada saat kecil Alfred sangat menyukai matematika dan bahasa. Pada 1861, Alfred masuk Stuart College di Cambridge. Pada tahun 1865, Alfred Marshall meraih gelar tertinggi pada ujian matematika, yaitu gelar Stephen Waller. Pada saat itu, Alfred sangat berfokus pada matematika, tetapi kondisi masalah sosial dan ekonomi yang melanda Inggris pada saat itu di era keviktoriaan merubah minatnya pada studi. Ia beranggapan bahwa tugas ekonomi adalah memperbaiki kondisi material suatu negara, dan dia beranggapan bahwa kondisi material suatu negara bisa diperbaiki jika ada hubungan yang kuat antara politik dan sosial. Pada tahun 1865, Alfred Marshall lulus dan menjadi dosen matematika di Cambridge. Namun, pada saat itu, keprihatinannya terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial mulai membuatnya bertanya-tanya tentang ekonomi klasik yang ada pada saat itu. Pada tahun 1867, Alfred Marshall melakukan perjalanan ke Amerika Serikat yang menambah wawasan barunya tentang sistem ekonomi yang ada di sana. Nah, pada saat itu juga Alfred Marshall mulai beralih ke ekonomi politik. Dan pada saat itu, Alfred Marshall mempelajari karya Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill tentang ekonomi klasik. Tapi itu membuatnya merasa ekonomi klasik kurang realistis dan tidak mampu menjelaskan fenomena ekonomi secara nyata. Nah, pada saat itu, Alfred Marshall mengembangkan teori-teori tersebut ke dalam teori ekonomi yang lebih aplikatif dan realistis. Pada tahun 1877, Alfred Marshall menikahi Mary Bailey, seorang mahasiswi dari Cambridge yang juga tertarik pada masalah ekonomi. Tapi karena peraturan Cambridge yang melarang dosen untuk menikah, mereka meninggalkan kampus dan berpindah ke Universitas College Bristol, dan selanjutnya berpindah ke Oxford. Pada tahun 1879 menjadi tahun yang produktif bagi Alfred Marshall. Pada tahun itu, Alfred Marshall dan istrinya mengeluarkan karya terbaru yang berjudul The Economics of Industry. Disitulah yang menandai awal jalannya penelitian baru yang dibuat oleh Marshall. Ia mengembangkan konsep-konsep penting seperti analisis marginal, keseimbangan parsial, dan elastisitas. Pada tahun 1885, setelah Cambridge mengubah peraturannya, Alfred Marshall kembali ke Cambridge sebagai Professor of Political Economy. Itulah dimulainya era keemasan Alfred Marshall. Di Cambridge, ia membangun metodologi ekonomi yang baru, yaitu ekonomi harus praktis, ilmiah, dan humanis. Setelah Alfred Marshall mengajari bertahun-tahun riset dan pengajaran, pada tahun 1990, Alfred menuliskan karyanya yang berjudul Principle of Economy, di mana karya monumentalnya ini merevolusi ilmu ekonomi yang ada. Buku ini menyajikan ekonomi sebagai ilmu yang sistematis dan koheren. Nah, dalam buku ini, ia memperkenalkan diagram penawaran dan permintaan, di mana yang masih digunakan hingga kini. Serta ia memperkenalkan pembedaan analisis ekonomi berdasarkan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Konsep keseimbangan parsial atau keseimbangan pasar yang diperkenalkan oleh Marshall menjadi inti teori ekonomi klasik ini. Kontribusi Marshall pada zaman era neoklasik meliputi penggabungan teori nilai klasik dan marginal, di mana harga barang ditentukan oleh interaksi pada permintaan dan penawaran, yang diibaratkan seperti dua mata gunting yang bertemu pada titik tengah, yaitu titik keseimbangan. Ia juga mengembangkan teori kepuasan marginal, yang dimana menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan berdasarkan tambahan kepuasan dari konsumsi barang tersebut. Selain itu, teori biaya produksi yang diperkenalkannya juga dikembangkan, menjelaskan bagaimana faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku mempengaruhi biaya dan harga barang yang diperjualbelikan. Nah, konsep elastisitas yang diperkenalkan oleh Marshall adalah konsep elastisitas permintaan dan penawaran menjadi alat penting dalam analisis respon pasar terhadap perubahan harga. Alfred Marshall selain mengembangkan teori-teori karya tulisnya, Marshall juga mendidik
Generasi ekonom besar seperti John Maynard Keynes, Arthur Pigou, dan Dennis Robertson. Ia aktif dalam kebijakan publik, menjadi anggota Royal Commission on Labor pada tahun 1891 dan Indian Current Committee pada tahun 1899. Nah, serta memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan ekonomi Inggris pada awal abad ke-20, terutama dalam perdagangan bebas, kebijakan moneter, dan regulasi industri. Setelah pensiun dari Cambridge pada tahun 1908, Alfred Marshall tetap produktif dengan menerbitkan karyanya yang berjudul Industry and Trade pada 1919 and Money, Credit and Commerce pada tahun 1923. Ia menyaksikan bagaimana teori-teorinya diuji oleh peristiwa-peristiwa besar yang terjadi seperti Perang Dunia I dan krisis ekonomi global. Namun fondasi kuat pemikirannya tetap kokoh dan relevan. Nah, Alfred Marshall akhirnya meninggal pada tanggal 13 Juli 1924 di Cambridge. Ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat mendalam. Secara keseluruhan, Alfred Marshall bukan hanyalah seorang ekonom, apalagi hanya seorang mahasiswa biasa, tapi ia juga sebagai visioner yang mengubah cara pandang kita terhadap ekonomi. Dari seorang mahasiswa matematika yang gelisah akan masalah sosial dan masalah politik yang ada, ia berkembang menjadi arsitek ekonomi modern yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Dan perjalanan hidupnya menunjukkan bagaimana dedikasi intelektual, perpaduan antara rigor akademis dan keberanian praktis, serta kemampuannya mendidik generasi berikutnya dapat menciptakan warisan yang bertahan di lintas zaman. Marshall memang layak kita sebut sebagai bapak ekonomi modern. Nah, itu dia sejarah panjang dari kehidupan Alfred Marshall, seorang tokoh ahli ekonomi yang sangat terkenal pada zaman neoklasik. Segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.